Hai guys, waktunya nonton film bareng aku Evitania. Di video kali ini aku bakalan bahas salah satu film horor dari Thailand yang berjudul Phobia segmen penerbangan 224. Film ini menceritakan tentang seorang pramugari bernama Pim yang ditugaskan untuk mengawal seorang putri kerajaan. Kira-kira apakah yang akan terjadi pada Pim dan sang putri? Langsung aja kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya seorang gadis cantik bernama Pim yang terbangun karena mendapatkan telepon dari rekan pramugarinya. Dikatakan bahwa Pangeran Albert dan istrinya Putri Sophia telah menyewa maskapai untuk melakukan perjalanan ke Phuket, dan Pim akan ditugaskan untuk melayani dalam perjalanan tersebut. Sesampainya di bandara, Pim heran karena rekannya Pui belum datang juga. Lalu sang manajer mengatakan bahwa Pim harus berangkat sendiri karena rekannya Pui tidak bisa datang. Tak lama kemudian, sang putri datang dan segera memasuki awak pesawat dengan tatapan sinisnya. Dia duduk sendirian di ruang VIP. Pim lalu datang untuk memberikan pelayanan. Di sini, Pim tak sengaja melihat foto Pangeran Albert bersama seorang wanita. Pim memperkenalkan dirinya dan ia mengaku sangat terhormat bisa menjadi pramugari pribadi sang putri selama perjalanan. Namun hal itu tidak mendapatkan tanggapan sedikit pun. Putri Sophia hanya diam dan bersikap cuek pada Pim. Di sini Pim menawarkan minuman kepada Putri Sophia, tapi lagi-lagi sang putri hanya diam dan tak memberikan tanggapan. Pim bahkan sampai harus mengeraskan suaranya hingga sang putri menjawab. Putri Sophia meminta Pim untuk membawakannya kopi panas. Saat Pim meletakkan kopi, sendoknya pun terjatuh. Di sini terlihat Putri Sophia sengaja menjatuhkan kopi panas itu sehingga mengenai tangan Pim. Pim bergegas kembali ke dapur dan mengompres tangannya. Dia sangat jengkel karena terus diperlakukan buruk oleh sang putri. Saat Pim kembali membuat kopi, karena kesal akhirnya dia mengaduk kopi itu dengan sepatunya. Untung saja saat kopi itu dihidangkan, Putri Sophia sudah tidak ingin lagi minum kopi. Justru ia memilih memesan makanan. Tapi sebelum itu, Putri Sophia menyadari bahwa Pim memiliki cincin firnistan yang sama dengannya. Entah kenapa sang putri mengatakan tentang aturan perselingkuhan di negaranya. Jika ada perempuan yang berselingkuh dengan pria yang sudah menikah, maka wanita itu akan ditangkap, dilecehkan, dan dilempar batu sampai meninggal. Namun sebelum meninggal, pelakor itu harus berlutut dan meminta permohonan maaf dari istri sahnya. Pim kembali ke dapur dengan amarah yang sudah memuncak, tapi bagaimanapun dia tetap harus profesional. Pim lalu mengantarkan makanan untuk sang putri. Namun sang putri meminta makanannya ditukar dengan jatah makan Pim. Saat Pim membuka makanannya, Pim terkejut karena menunya adalah spaghetti dan udang. Dan Pim tahu bahwa sang putri memiliki alergi terhadap udang. Namun dia tidak peduli. Pim hanya memisahkan udang itu dan memberikan spagettinya kepada Putri Sophia. Sang putri makan dengan lahapnya, namun tak lama kemudian dia langsung batuk dan sesak karena alerginya kambuh. Saat sang putri pergi ke toilet, dengan lancangnya Pim melihat foto-foto yang dibawa Putri Sophia. Ternyata wanita yang difoto bersama Pangeran Albert itu adalah dirinya. Rupanya Pim merupakan sosok pelakor yang dimaksud oleh sang putri. Ia telah membuat rumah tangga Pangeran Albert bermasalah. Pim panik bergegas menuju ke ruangannya. Namun saat berdiri, dia melihat wajah sang putri Sophia yang setengah membengkak akibat alergi. Setelah sampai di tujuan, keadaan sang putri semakin lemas, bahkan harus sampai dibawa dengan kursi roda.
Sangat terlihat dari tatapan sang putri, dia menyimpan amarah dan dendam pada Pim. Keesokan harinya, Pim mendapatkan kabar bahwa Putri Sophia telah meninggal di Hotel Phuket. Jenazah akan dikebumikan dan diantar kembali ke negaranya. Namun sialnya, Pim lagi-lagi harus ikut dengan penerbangan itu untuk menjaga mayat sang putri. Setelah penerbangan ini, Pim juga akan diperiksa oleh pihak maskapai tentang kematian Putri Sophia. Pim hanya diam bersama dengan mayat Putri Sophia. Tidak ada lagi orang lain di kabin tersebut. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami turbulensi hebat sehingga membuat mumi itu terjatuh dan menggelinding ke arah Pim. Sontak saja Pim kaget dan segera berlari. Saat dia mengecek keadaan sang mumi, ternyata penutup kepalanya lepas. Tak hanya itu, mumi itu bergerak hingga membuat Pim semakin panik. Lalu dia membereskan keadaan sang mumi dan menyeretnya kembali ke tempat semula. Pim juga mengikat mumi agar dia tidak kembali terjatuh. Setelah mengantarkan makanan ke ruangan pilot, Pim kembali ke dapur dan meminum obat penenang. Menjaga mayat memang bukanlah hal yang mudah, apalagi penerbangan itu masih harus berlangsung selama kurang lebih 6 jam lagi. Pim lalu tidur sejenak di kursi khusus pramugari. Ia benar-benar dilanda stres sampai-sampai terus memimpikan mumi sang putri. Saat ini, melihat keadaan sang mumi, dia malah dibuat terkejut karena mumi itu sudah menghilang. Pim yang panik bergegas menghubungi pilot dan melaporkan soal jenazah yang hilang. Namun sang pilot malah marah-marah dan menutup teleponnya. Tak lama kemudian terdengar kembali suara batuk dari sang putri. Lalu Pim berjalan menuju ke arah suara tersebut. Baru saja beberapa langkah dia dikejutkan dengan kain kafan yang digunakan untuk membungkus mayat Putri Sophia. Pim terus menguatkan tekadnya. Dia berjalan menuju toilet dan membukanya. Beruntungnya, tak ada siapapun di sana. Namun saat Pim menangis, tiba-tiba saja goncangan kembali terjadi. Lampu pesawat juga sempat mati dan parahnya toilet itu macet, tidak bisa dibuka. Kini di belakang Pim terlihat seorang wanita mirip sang putri yang sedang batuk. Semakin panik karena sosok itu terus menekan. Pim terus menggedor-gedor pintu sampai akhirnya dia bisa keluar dari sana. Pim terus berteriak dan berlari untuk menjauh. Karena goncangan yang terjadi, Pim juga hampir tertimpa lemari tempat menyimpan barang. Karena tidak tahan dengan semua kejadian itu, dia mengambil kapak darurat dan memanggil sang kapten. Pim kini semakin nekat, dia menggunakan kapak itu untuk memecahkan kaca pesawat. Untungnya sang kapten datang tepat waktu dan berhasil menghentikan aksi nekat dari Pim. Kapten lalu menyeret Pim ke tempat duduknya. Di sana dia diikat di tiang dan dihadapkan langsung dengan mumi sang putri. Pim menangis sejadi-jadinya. Dia meminta maaf dan berjanji akan meninggalkan sang pangeran. Sialnya, sang putri tiba-tiba hidup dan kembali batuk. Kain yang menyelimutinya perlahan mulai membuka hingga tampaklah seluruh wajahnya. Hantu itu pun terus meneror Pim sepanjang perjalanan hingga membuat Pim menangis histeris. Pesawat akhirnya tiba dan mendarat dengan selamat. Beberapa petugas masuk untuk melihat keadaan. Namun di sini mereka dibuat terkejut karena melihat mayat Pim sedang bersujud di hadapan mumi sang putri, dan film ini pun selesai. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka sama filmnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar aku semangat nontonnya. Aku Evitania, pamit undur diri. Bye-bye.